warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jawab salamnya semangat banget sampai muncrat-muncrat. Lihat dari jawab salamnya semangat semuanya. Kabarnya sehat? Kabarnya baik? Selamat sore santri, apa kabar? Pasti kita jawabnya. Selamat sore santri, apa kabar? Selamat sore soleh, apa kabar? Selamat sore soleha, selamat sore soleh, selamat sore semua, apa kabar? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Anak yang setengah meteran tuh boleh gitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Menyebut nama Allah itu harus Allah, karena kita iman berkaitan dengan Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak berangan dan juga diperanakan. Yang beranak itu seperti kambing. Allah itu ada nggak? Ada nggak? Yakin? Allah itu ada, tapi tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Contoh, kalau kalian itu bernafas, ada nggak? Ada nyawanya nggak? Orang itu ada nyawanya nggak? Ya udah, kalau kamu kentut itu kelihatan nggak? Warnanya apa? Kuning. Warnanya kuning. Ada yang bilang warnanya hijau. Maaf ya Dik, kentut itu ada tapi tidak bisa kelihatan. Contoh, hari ini hari apa sayang? Hari Minggu. Hari Minggu kelihatan nggak? Tapi ada. Ada hari Minggu. Kelihatan nggak? Allah pun ada, tapi kita bisa melihat kalau kita besok sudah kembali kepada Allah. Maka kata Nabi ada dua kesenangan, yaitu ketika kita melihat Allah dan ketika kita mau berbuka puasa. Nikmat yang tiada tara. Subhanallah. Tepuk satu. Yes, gitu dong. Tepuk satu. Tepuk satu. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa pesan jari jempol kawan? Kalau ngaji tidak boleh. Kalau kotor karpetnya jempol. Kalau kita mau dijelasin bisa nggak di teman-temannya ya? Asal sedikit ya. Dulu saya Soleh. Ini namanya siapa? Ini namanya
Ini namanya jari tengah. Apa pesan jari tengah? Santri kalau ngaji tidak boleh. Iya makanya perhati. Lagi ngaji gak boleh lengah. Konsentrasi. Tatap suara saya. Jangan bolong. Kalau gak bolong gak bisa dimaksudkan lagi. Ini namanya apa saya? Jari apa? Ini namanya jari manis. Apa deh? Kayak aku manis deh. Ini namanya jari manis. Apa pesan jari manis? Santri kalau ngaji tidak boleh. Masalah ngaji. Ada Ustazah Nur Hamidi lagi ngaji. Jujur. Dek, ngaji sini. Ngaji dulu sini. Ngaji dulu. Mau beli pena dulu. Ngaji mau beli pentol. Jelas ya, Dek. Keluar kalau ngaji jajan boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah ngaji selesai baru makanya berhati. Lagi ngaji pakai ustaz-ustaz yang lain duduk. Ada yang lari. Orang. Muter-muter. Ada juga yang lempar jumroh. Banyak banget. Makanya berhati. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa pesan jari kelingking? Kawan kalau ngaji tidak boleh. Siapa yang di sini pengen masuk surga? Alhamdulillah yang pengen masuk surga cuma anak-anaknya, ustazahnya. Dek, ustazku belum sampai. Orang sayang, siapa yang pengen masuk surga? Iya dong. Siapa yang pengen ketemu Allah? Ketemu malaikat? Ketemu Nabi Muhammad? Ketemu Tante Bidadari? Ketemu orang soleh? Ketemu para nabi? Ketemu pocong? Siapa yang di sini kepingin jadi orang hebat? Orang pintar? Orang terkenal? Orang gila? Siapa yang di sini pengen disayang sama Ustaz? Sayang ustazah, sayang ibu, sayang ayah, sayang kakek, sayang nenek, sayang undek. Kamu pengen dicium kambing? Masuk kandang kambing, kambingnya keluar di situ. Semua tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Adik-adik, kita pengajian dalam rangka apa sayang? Maulid Nabi Muhammad. Baik banget sholawatnya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Su'aib, Nabi Harun,
hati. Mulutnya dikunci. Cekrek. Anteng. Baju baru ditambah pintar, RTP-nya keren, masuk surga. Baju baru ditambah sehat, ada orang meninggal. Ada orang meninggal, innalillahi. Ada bencana alam, mitek tai kucing. Makanya berarti tepuk satu. Adik-adik, sebelumnya kakak prolog ya, yang terhormat Al-Mukarram Romo Kiai yang menjelaskan yang bukan bersyukur. Assalamualaikum, yang Allah hormati Dewan Asatidah, RTQ Pondok Pesantren Ihsan wa Taqwa, dan juga kepada adik-adik semuanya santri yang kakak berikan. Pak insyaallah dilihat dari matanya ini kelihatan matanya itu mata anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau dilihat dari cara duduknya kelihatan kalau sopan dan disiplin, karena di dalam diri kalian mengalir darah Al-Quran, darah anak-anak yang sering menghafalkan Al-Quran. Jadi insya Allah ahli surga, dan besok di surga akan memberikan mahkota kepada ayah dan bunda. Amin ya robbal. Siap semuanya jadi anak soleh? Siap semuanya? Kira-kira Kak Anwar sampai jam berapa Kak? Setengah 6 ya. Nanti kalau saya pingsan di sini ditolongin apa dibiarin? Ya Allah. Tepuk satu. Kompak dulu lagi. Siapa yang berani maju ke depan? Apa itu sih Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba tunjuk jari. Iya, sini anak soleh ke depan. Kakak kenalan dulu boleh? Boleh ya? Namanya siapa? Siapa namanya? Alfa. Besok kalau gede pengen jadi apa? Kalau gede besok pengen jadi apa? Maulid Nabi Muhammad itu apa sayang? Ulang tahunnya Nabi Muhammad. Betul apa? Salah? Ya, kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati, kita sebagai umatnya memperingati, kemudian belajar dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bisa cerita sedikit Nabi Muhammad lahirnya di mana, ibunya siapa? Di Kota Mekah. Di Kota Mekah apanya? Lahirnya di Ibu Mekah. Salah? Betul, di
kota Mekah ya. Nah, wafatnya di mana? Wafatnya Nabi Muhammad di mana? Meninggalnya. Ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Belum tahu. Bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah, betul ya? Iya. Sudah berani maju ke depan. Tak kasih hadiah mau nggak? Mau. Kamu suka jajan apa? Betul. Kamu suka jajan apa? SE. Biasanya ya es apa? Apa? Es krim ya, es krim. Es krim kita bagaimana kita nggak bisa. Betul ya? 5.000. Sejuta. Ya Allah, ada es krim sejuta. Ya Allah, ya Allah. Di sini senang banget ke Arab deh ya. Nah, ini dari kecilnya ikut. Mau dikasih aja mau ya. Buat beli apa? Es krim ya. Beli es krim. Sebentar. Tadi es krimnya ada di sini bagaimana ya? Mau beli es krim berapa? 2.000. 2.000. Oh sudah masuk dompet. Buat beli es krim. Ini kalau makan es krim sudah buatan kelas bu. Itu sekali mau. Sekali dulu. Anak soleh hebat. Udah berani maju ke tangan dong semuanya. Satu satu. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita ke alam dunia, memberikan rahmat semua. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah bapaknya, Mekah kelahirannya. Dulu ada sebuah negeri jauh dari Indonesia, tepatnya di benua Afrika, di negara Ethiopia. Kalau Ustadz Salim, Abis Salim sekarang di Mesir ya. Ini Ethiopia dengan Mesir jaraknya agak jauh ya. Mesir agak sebelah sana, sementara Ethiopia bagian bawah. Kalau kita tanya, ada sebuah negeri di negara Ethiopia namanya negeri Habasyah. Apa nih? Yang dipimpin oleh seorang raja yang tinggi gede, tingginya 2 meter, jenggotnya setengah meter, matanya sipit, hidungnya pesek, kulitnya hitam, rambutnya keriting kayak seperti ini, giginya gondrong, perutnya mewah. Namanya Raja Abraham. Siapa dia? Dia berhasil menguasai negeri Habasyah atas perintah rajanya. Setelah itu dia berkuasa di Ethiopia, di Habasyah. Dia merasa sangat terhina gara-gara kuil tempat ibadahnya, gerejanya yang di dalamnya ada patung kodok, patung sapi, patung monyet yang setiap hari disinggah. Lama-kelamaan makin sepi, gak ada pengunjungnya. Raja Abraham marah. Mami bang! Oh semuanya dalam. Kuil kita sepi. Orang-orang pergi ke Ka'bah semua. Kita gak ada pendapatan ekonomi, kita nanti akan habis. Lalu gimana Tuan Kuil? Aku minta tolong dibangun kuilnya ya. Bangun.
Iya. Sekarang tahun depan. Sekarang lah. Abraham lalu datangkan ahli bangunan dan arsitek selama 3 bulan adik-adik selesai. Cek, ditinggikan. Setelah jadi, diresmikan. Raja Abdullah dari arah utara naik kereta kencana yang ditarik 100 ekor kuda. Seratus dan lokal ya. Mudah-mudahan kata budaya buat kalian semuanya. Nomor 1. Mikir. Raja mau masuki area peresmian. Semua pasukan siap bro. Lancar depan. Maaf ya sengaja. Kita untuk ya kan. Sekarang di belakangnya prajuritnya sudah siap. Ada yang membawa pedang. Ada juga yang membawa panah. Ada juga yang membawa tombak. Lempar. Ada juga mie ayam. Dengan penjualnya mana ya? Boleh belum ada penjual mie ayam. Nomor 1. Program akan dimulai. Semua rakyat dari 15 yang mengikuti program kita. Sang raja akan turun dari kereta mereka. Turun dulu. Permadanya dibuka. Minggir. Dibuka, pitanya dipotong. Dibuka pintu dulunya. Wow, Aladdin! Bagus banget. Raja Abdullah senang banget lihatnya. Patung-patungnya banyak sekali. Ditambah patung sapi, patung monyet. Pasti besok orang Cina tidak akan pernah kesini lagi dan orang-orang akan banyak kesini sehingga aku semakin kaya. Tidak sengaja jalan aku ke ruangan beliau ke ruangan, dia itu tidak sesuatu. Apa ya? Anu sih. Kode mana deh? Nabu mana? Siapa yang neok di sini? Cari orang yang nggak ketemu ternyata bener deh. Dari prajuritnya menemukan satu. Nomor berbeda saja adalah orang yang neok di sini orang kita. Di mana sekarang? Dia sudah lari pergi ke Mekah di sana. Waduh. Di mana ini? Raja Abdullah marah besar. Telinganya panjang. Matanya gede. Rambutnya berdiri semuanya. Panglima, siapkan 1000 pasukan berkuda. Siap Baginda. Siapkan pasukan kebanggaan kita, yaitu pasukan bergajah. Berangkatlah pasukan Abdullah naik gajah dari Habasyah jauh banget ke Mekah. Berbulan-bulan di jalan, gajahnya gede, yang megang prajuritnya kecil. Sulit banget rata-rata sampai Mekah perbatasan mau memasuki kota Mekah dihadang oleh pembicaraan. Oi, pasukan Abraham, jangan sekali-kali engkau hancurkan Baitullah Ka'bah ini. Cepat, hancurkan pemuda-pemuda Arab
mulai berkemah di perbatasan Arab. Yang mau memasuki kota Arab, mau memasuki kota Mekah, dia berkemah. Jadi ternyata Raja Abraha dan prajuritnya mereka mengambil 200 ekor unta kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib. Datang. Ini Raja Abraha. Tolong sekalikan unta-unta 200 unta yang kau rampas itu. Raja Abraha Tepuk satu. Tepuk satu. Ada lihat. Pas itu Raja Abraha bilang, ada apa, kakek tua? aku minta 200 ekor unta kembalikan kepadaku. Ada syaratnya. Syaratnya apa, wahai Raja Abraha? Berikan kunci Ka'bah kepadaku. Apa yang terjadi sayang? Kunci Ka'bahnya diambil oleh kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib itu sayang. Ini kuncinya. Aku berikan kepadamu. Kembalikanlah unta itu kepada kami semuanya, masyarakat Arab dan Mekah. Baik, aku kembalikan unta kalian semuanya. Aku sudah dapatkan kunci ini. Raja Abraha senang banget. Dia mau menghancurkan Ka'bah karena sudah dapat kuncinya. Ternyata sayang, kok bisa ya? Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad kok diberikan kuncinya? Iya, karena Ka'bah itu milik Allah. Ka'bah itu Baitullah. Hanya Allah lah yang menjaga Ka'bah itu. Setelah itu Raja Abraha senang banget. Panglima, kita berangkat hancurkan Ka'bah sekarang. Serang semuanya. Panglimanya baru mau bilang serang, baru bilang belum perang. Dari arah utara kelihatan langitnya mendung. Weh, mendung langitnya hitam. Mendung. Sayang, orang Arab itu kalau mau turun hujan senang banget. Kenapa? Karena datarannya ada pasir, jadi hujannya di sana jarang. Raja, panglimanya dari Raja Abraha senang. Udah. Tapi lama-kelamaan makin dekat, kok mendungnya tambah beda. Warnanya hitam, nabur-nabur. Mana apa ya? Burung yang kelihatan mendung ternyata puluhan ribu burung yang namanya burung ababil. Atas pertolongan Allah, Allah yang mengirim burung-burung itu sayang, yang di bawahnya, di paruhnya itu ada kerikil batunya, di kaki kanannya, di kaki kirinya terbang. Pasukan Raja Abraha, gajahnya nggak mau maju. Maju, malah mundur. Pasukan yang di belakang prajuritnya keinjek-injek gajah. Pada mati semuanya, burungnya makin dekat, dijatuhkan di bawah pasukan prajuritnya Raja Abraha. Tinggal Raja Abraha dan panglimanya. Waduh Raja, ada apa?
panglimanya. Kita lari ke sana saja. Pakai kuda. Tapi saya burung ababil itu mengikuti dari belakang. Dijatuhkan di atas kepalanya Raja Abdullah dan panglima perangnya. Masuk ke perut, tembus sampai lalat. Raja Abdullah dan panglimanya mati terluka semuanya. Adik, peristiwa itu disebut dengan nama tahun menurut para alim ulama di bulan Rabiul Awal pas malam tanggal 12 adik ada sepasang pengantin baru yang laki-laki namanya Abdullah, yang perempuan namanya Aminah. Pas malam hari langit cerah, bintang-bintang bulan sangat indah sekali. Ribuan malaikat turun ke dunia menyaksikan baginda Nabi Muhammad mau lahir ke dunia. Lahirlah Nabi Muhammad, kakeknya Abdul Muthalib lagi tawaf di Ka'bah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru 3 kali putaran dipanggil sahabatnya, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Oh, ada yang memanggil siapa? Ada apa? Menantu kamu Aminah telah melahirkan putra yang pertama. Apa? Aminah telah melahirkan cucuku yang pertama. Iya, ayo pulang Abdul Muthalib. Akhirnya kakeknya pulang. Pulang sampai rumah, ternyata benar dari Bunda Aminah sudah melahirkan putra yang pertama. Dibohong sama kakeknya Abdul Muthalib. Ya Allah, cucuku laki-laki telah lahir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bunda Aminah bilang, wahai kakek Abdul Muthalib, Ada apa menantuku? kalau akan diberi nama siapa cucuku ini? Ya, nanti akan aku beri nama. Aku yang akan memberi nama cucuku yang pertama ini. Nabi Muhammad itu dibawa oleh Abdul Muthalib, kakeknya, pergi ke Ka'bah, melanjutkan tawafnya sampai selesai 3 kali lagi, karena baru 4 kali. La ilaha illallah. Pas terakhir di depan Multazam, pintu Ka'bah, sebelahnya Hajar Aswad, tempat doa yang 100 sajadah. Ya, Abdul Muthalib kakeknya dapat petunjuk dari Allah. Aku dapat petunjuk ya Allah. Cucuku ini akan aku beri nama ada 3. Yang pertama Ahmad, yang kedua Mahmud, yang ketiga Muhammad. Siapa yang nama yang paling bagus? Lalu adik-adik Abdul Muthalib memilih Muhammad saja. Ya, Muhammad. Namanya Muhammad. 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 pulang sampai rumah dikabarkan kepada kabilah-kabilah Quraisy dan tetangganya namanya Muhammad. Adik-adik, tapi saya Bunda Aminah, kasihan Nabi Muhammad kecil saya. Bunda Aminah aslinya tidak lancar, tapi atas pertolongan Allah lalu Nabi Muhammad kecil bayi itu akhirnya ikut bersama Bunda Halimatus Sa'diyah. Siapa saya? Halimatus Sa'diyah. Dibawa oleh Bunda Halimatus Sa'diyah ke rumahnya, kemudian diberikan ASI karena Bunda Halimatus Sa'diyah juga sedang punya bayi kecil. Selama 4 tahun Nabi Muhammad kecil ikut bersama
ada malaikat turun ke dunia menghampiri Nabi Muhammad kecil sedang bermain-main sedang bersama teman-temannya. Gak tahu Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat, dibersihkan hatinya dengan air zam-zam. Bunda Halimah Sa'diyah lihat apa yang terjadi dengan Muhammad. Lari menghampiri setelah selesai dibersihkan, ternyata Nabi Muhammad kecil tidak apa-apa. Memang sedang dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa. Nanti juga Nabi Muhammad ya beda dengan kita sebagai manusia biasa. Lalu juga Halimah Sa'diyah ketakutan. Ya Allah, gimana ini kalau Muhammad kenapa-apa? Sudah 4 tahun Muhammad ikut bersamaku. Aku akan kembalikan ke Bunda Aminah. Akhirnya Bunda Halimah Sa'diyah berangkat menuju ke Mekah, dikembalikan ke Bunda Aminah. Setelah ikut 2 tahun bersama Bunda Aminah, berarti 4 ditambah 2 berapa umurnya Nabi Muhammad? 6 tahun Nabi Muhammad kecil ikut bersama bundanya kakeknya untuk ziarah ke Yastrib ke Madinah, ke bapaknya yang sudah meninggal yaitu Abdullah. Dalam perjalanan pulang saya tidak bisa sakit, semuanya nangis. Kakeknya Abdul Muthalib juga nangis. Ya Allah, Allah telah menjemput Bunda Aminah. Akhirnya Bunda Aminah, ibunya Nabi Muhammad, meninggal dalam perjalanan waktu pulang dari ziarah ke tempat makam bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Sekarang Nabi Muhammad ikut umur 46 tahun, ditinggal ibunya, ikut bersama kakeknya. Siapa deh? Abdul Muthalib. Ikut selama 2 tahun, kakeknya meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad ikut bersama pamannya. Siapa pamannya saya? Abu Thalib. Bersama pamannya ikut berdagang. Wahai paman, kamu ikut berdagang bersamaku. Iya paman. Kamu besok hari harus menggembala kambing, domba-domba di sana juga. Siap. Nabi Muhammad orangnya jujur, gak pernah bohong. Sifat wajib Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, matonah. Nabi Muhammad gak pernah bohong. Sampai Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul dan menikah dengan Siti Khadijah, itu semuanya Nabi Muhammad dijalani dengan sabar dan ujian-ujian yang dihadapi ketika dakwah waktu itu di Mekah kepada orang kafir. Waktu itu Nabi Muhammad lagi jalan, orang kafir lihat Muhammad dilempar pakai kotoran unta. Awas Muhammad, aku lempar kau pakai kotoran unta. Nabi Muhammad marah nggak? Marah. Wah, Muhammad luar biasa. Sudah dilempar pakai kotoran unta, orang marah, orang kesel. Akhirnya rombongan orang kafir naik ke atas ke pohon. Nabi Muhammad sedang lewat. Nabi Muhammad diludahi oleh orang-orang kafir dari atas. 1, 2, 3. Nabi Muhammad diludahi kena bajunya, kena kepalanya, kena telinganya. Lalu Nabi Muhammad melihat ke atas. Siapa yang meludahiku ya Allah? Pas lihat ke atas, ludahnya jatuh. Nabi Muhammad marah nggak sayang? Nggak marah. Nabi Muhammad malah berdoa, Allahumma hdi qawmi la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah orang kafir itu karena mereka belum tahu. Nabi Muhammad dilempari lepon ekor unta nggak marah, diludahi nggak marah. Itu kan nggak sakit. Coba kalau Nabi Muhammad aku lempar pakai batu. Oh Muhammad Allah,
Muhammad dilempar pakai batu sayang. Nggak dilewat. Awas, tinggi dilempar. Kena kakinya. Nabi Muhammad marah nggak? Nggak marah. Kalau kamu diludahi marah nggak? Marah ya. Gimana lo ya? Makanya kita harus ikut sunah-sunahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk adik-adik kita berikan sholawat, karena sholawat itu adalah bentuk penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahid isnen salah. Sholatullah siapa yang kepingin nanti malam mimpi ketemu Nabi Muhammad? Mudah-mudahan insya Allah. Kak Anwar belum pernah ketemu mimpi Nabi Muhammad. Waktu itu mimpi saya, tapi nggak bisa melihat wajahnya, cuma melihat cahaya yang begitu terang. Tapi di sampingnya Kak Anwar, kalau orang sholat itu kan dikasih tirai ya, kalau perempuan sebelahnya ya, ini di sini, ya Allah baunya wangi, cahaya cerah. Ya Allah, apakah ini Nabi Muhammad? Wallahu a'lam bishawab. Orang yang bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad, orang-orang yang benar-benar bersih hatinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu mimpi ketemu Nabi Muhammad. Amin, amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal. Rabbal duduk pada kami. Adik-adik, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian siap jadi anak soleh? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak kita semuanya. Sebagai suri tauladan, kita contohnya kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, kepada hadis. Kalian ngaji, bisa ngaji, bisa sholat, melakukan sunnahnya Nabi. Contohnya anak kecil, Aku cuma bisa ngaji. benar bisa. Iya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Kamu ngaji jilid berapa? Iya, walaupun jilid 1 tetap mengaji. Siapa yang ngajinya suka bolong-bolong? Siapa yang sholatnya suka bolong-bolong? Sholat subuh kok kesiangan, sholat duhur kok kecapean, sholat asar kok ketiduran, maghrib isya suka tontonan. Iya ya? Awas jangan malas-malasan, kalau memang anak beriman, ayo sholat kita kerjakan,
bukti syukur kepada Tuhan. Siapa yang sholatnya suka bolong-bolong? Iya, besok di sana hadiahnya bolong-bolong. Siapa yang ngajinya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, besok hadiah ganjarannya bolong-bolong. Makanya siap jadi anak soleh. Benar. Lomba duduk rapi. Adik, jawab yes. Anak soleh, anak soleh, anak rajin, anak nakal. Gitu ya, siap ya. Jadi anak soleh, anak rajin, rajin sholat, rajin ngaji, rajin ngopol. Siapa yang di sini nanti sampai rumah sholatnya terus jamaah, insya Allah pahalanya lebih, yaitu 27 derajat daripada sholat sendiri. Siapa yang milih sholatnya sendirian? Nanti pahalanya cuma 1, kalau bareng-bareng sama 27. Tepuk 1, tepuk 1. Oke, Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf cakep siapa? Siapa sayang? Ya udah, Kak Anwar sama Nabi Muhammad cakep siapa? Enggak tahu karena Kak Anwar ngefans dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dengan Yusuf cakep siapa? Dua-duanya cakep sayang, tapi Nabi Muhammad lebih berwibawa. Apa deh? Sama-sama cakep kedua-duanya. Tapi kalau Nabi Yusuf lewat, Bukayumu melihat Yusuf. Melihat kegantengannya ya, melihat kegantengannya. Tapi kalau Nabi Muhammad yang lewat, Nabi Muhammad lewat, semua orang langsung tunduk kepala. Karena Nabi Muhammad lebih berwibawa. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf, sama-sama cakep. Kalau Kanwar dengan Nabi Muhammad cakep siapa? Kanwar dengan Nabi Muhammad 11-12 apa 11-30? 11-100 apa 11 juta? 11 juta. Kak Anwar sama Boy cakep siapa? Kanwar sama Hiro cakep siapa? Oh Hiro. Kanwar sama Sule cakep siapa? Kanwar sama Tukul cakep siapa? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Anwar bercerita tentang Maulid Nabi. Kak Anwar ganteng apa jelek? Jujur lagi. Jujur betul ini bu. Ulangi lagi saya. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Anwar bercerita tentang kisah Nabi Muhammad. Kak Anwar ganteng apa jelek? Dek, lihat yang benar, matanya dibuka yang lebar. Ngomong-ngomong wajah Kak Anwar ini mirip artis ya? Mirip? Wajahnya mana cakep nggak sih? Cakep. Ya Allah. Jelek apa cakep? Jelek itu singkatan lebih jelas-jelas lebih keren. Ya pinter-pinter inyong, maksudnya inyong malah bocah cilik. Tepuk 1. Tepuk 1. Nah itu sedikit, kisah sedikit aja, mungkin hanya sepupu ireng ya. Mungkin adik-adik sudah pernah diceritain oleh ustaz-ustazah ya. Mungkin Kak Anwar hanya sebagai pelengkap saja, dan mungkin ada kurang dan lebihnya mohon kakak diluruskan. Kakak hanya manusia biasa. Terima kasih. Kapan-kapan kakak boleh kesini lagi? Bener? Boleh dongeng lagi enggak? Boleh kesini lagi? Yakin? Kakak didoakan semoga kakak sehat. Penyakitnya kalau ada
disediakan oleh Allah.